Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian pada malam ini, sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 221. 221. Menuju ke surga mulia, jalan sempit hanya arah. Jangan takut kesukaran, menempuhnya harus tekad. Bila ingin masuk surga, harus buang segala dosa, melakukan perintah Tuhan, kendalikan segala bangsa. Jangan tamak harta dunia, merugikan orang lain. Jangan ada kata dusta, tak bersungut pada Tuhan. Ingin tempuh jalan surga, seringlah mata berdaya. Mohon Roh-Nya selalu bantu, agar aku sampai surga. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita dalam sepanjang kebaktian pada malam ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera kepada pendeta, diaken, penatua, diakenis, dan semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus ya pada malam ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyediakan hati dalam kebaktian kita pada malam ini, dan khususnya dalam sesi doa bersama pada kebaktian pada malam ini. Seperti mana kebiasaan kita dalam kebaktian pada hari Jumat, yaitu pada malam hari Jumat, kita menjalankan ibadah dan juga doa memohon Roh Kudus. Dan kita bersyukurlah atas waktu ini. Pada malam ini kita sekali lagi telah memasuki kebaktian hari Sabat, dan semoga dalam persiapan ini akan mendatangkan berkat ya bagi kita di hadapan Tuhan. Baik, pada malam ini saya akan sama-sama kita belajar ya satu tajuk di sini, yaitu mengingati perjanjian antara umat dan Tuhan. Mengingati perjanjian antara umat dan Tuhan. Tajuk ini sebenarnya adalah mendorongkan kepada kita di mana perjanjian yang diucapkan oleh Tuhan ya kepada umat ya dalam firman Tuhan itu adalah sangat penting ya bagi kita, dan terutama adalah kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan maupun dipelihara dalam setiap hari. Oleh itu atas pimpinan dari Tuhan, maka kita hidup dalam damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun pada masa ini kita masih di peringkat ancaman virus yang melanda di seluruh dunia ini, tetapi kita bersyukurlah ya kepada Tuhan dalam waktu ini. Sepanjang kita menghadapi bencana ini, kita juga dilindungi oleh Tuhan, dan semoga semua ini adalah berkekalan dan sentiasa Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita. Baiklah, kita memasuki dalam pembelajaran tentang mengingati perjanjian antara umat dan Tuhan di sini. Ada dua perkara yang harus kita kena bincang, yaitu yang pertama bagaimana kita patuh ya kepada perjanjian ini, dan yang kedua ialah dari bagaimana kita memahami kehidupan ini di dalam hal kerohanian. Baik, yang pertama di sini ialah kita lihat ya pentingnya ya kepatuhan ya kepada pemerintah. Nah, sebab perjanjian antara umat dan Tuhan ini adalah sesuatu yang penting, dan penting juga kepatuhan kepada pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Nah, sama seperti kita rujuk di dalam kitab Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10, kita baca ayat 1. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun harus menerus
terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Jadi ini adalah satu surat yang dituliskan oleh seorang penulis dalam kitab Ibrani ini. Tentulah ya seorang yang kudus, yang memahami tentang kepentingan hukum-hukum di dalam Tuhan. Dia adalah seorang yang pasti terhadap kebenaran. Dan apa yang dia tuliskan di dalam surat ini adalah memberitahukan tentang bagaimana hubungan kita sebagai umat Tuhan di perjanjian baru ini. Karena di perjanjian lama sudah berakhir dan sudah digenapkan oleh Tuhan, dan kita telah memasuki di perjanjian baru, dan kita akan melihat bagaimana kita akan hidup di dalam perjanjian baru ini. Nah, karena itu di sini memberitahukan, dia menyebutkan tentang hukum Taurat, ya, hanya terdapat bayangan saja. Mengapa terdapat bayangan? Bagaimanakah yang dimaksudkan bayangan ini? Kita baca seterusnya ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Tuhanku. Jadi dia akan datang, ya, dia akan datang. Itu maksudnya Tuhan akan datang untuk membuka ya gulungan kitab ini yang ada tertulis tentang Tuhan. Jadi ia akan juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di ayat 18 ya, kita lihat lagi Ibrani pasal 10 ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi karena itu ya di sini memberitahukan di mana ada perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita terus baca sampai ayat 22. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Jadi melalui ayat di sini memberitahukan di ayat 19, di mana oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Tuhan. Ini karena itu Tuhan Yesus telah menggenapkan ya semua ini dan menjadikan satu pintu untuk kita memasuki dalam kehidupan yang baru di sini. Karena itu kita menyediakan hati kita untuk patuh kepada segala ketetapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh itu dalam tajuk ini ialah mengingati perjanjian antara umat dan Tuhan ini adalah sangat penting ya kepada kita, di mana perjanjian yang pertama itu ya telah digenapkan ya oleh Tuhan, di mana yang perjanjian tentang hukum Taurat, dan juga yang kedua ialah perjanjian tentang hukum 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diamalkan kepada kita, sekalipun ya tercatat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat 17 adalah 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi hari ini dia telah menyimpankan di dalam hati kita dan menjadikan tempat kediaman Tuhan, yaitu di mana hari ini hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu di sini ya apa yang kita belajar di sini ialah kepatuhan kepada pemerintah. Nah, apakah
kaitan pemerintah dengan Tuhan, ya, yaitu supaya perjanjian itu akan diperkuat kuasakan dalam kehidupan kita. Kita rujuk di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 4. Kitab Roma pasal 13 ayat 4. Kita baca dahulu ayat 1 ya. Maaf, kitab Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan peroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, lakukan takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan atas mereka yang berbuat jahat. Jadi dalam Roma pasal 13 ayat 4 ini Rasul Paulus menuliskan surat ini di Roma, dan umat-umat kudus di Roma membaca ya firman ini, di mana Rasul Paulus memberitahukan bagaimana hubungan kita dengan pemerintah. Pada masa ini kita telah dikawal ya dalam waktu yang begitu agak panjang juga. Di negara Malaysia sudah memasuki gelombang yang ketiga, dan kita sudah lebih daripada 1 bulan ya kita diperintahkan untuk diam di rumah ya, tidak boleh kemana-mana selain hanya yang tertentu sahaja, dan kebanyakannya kita banyak masa di dalam rumah, dan semua ini ialah satu arahan dan juga satu kuasa yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu kerajaan ya di dalam setiap negara. Dan bukan hanya di negara Malaysia saja, tetapi di seluruh dunia banyak negara yang terancam dengan bencana wabak ini. Karena itu apa yang kita buat di sini, yaitu sejak wabak ini melanda di seluruh dunia, manusia mulai cemas, khawatir, dan takut. Oleh itu setiap negara masing-masing ya melakukan persiapan menghadapi tentang wabak atau penyakit yang berjangkit ini. Jadi satu ketetapan yang diberikan oleh kerajaan yaitu duduk rumah, jangan kemana-mana. Tujuannya adalah untuk memutuskan rangkaian serangan COVID-19, yaitu mengamalkan kebersihan diri ya ketika kita berada di dalam rumah atau di mana-mana saja kita akan pergi. Nah, karena rumah ialah tempat perlindungan bagi kita, dan di dalam rumah itu ya banyak juga ya latihan kita untuk mendisiplinkan diri kita di dalam kehidupan kita seharian. Seperti bagaimana kita mengurus rumah kita dari segi makanan kita, dari segi tubuh kita, dan apa saja yang ada di dalam keperluan di dalam kehidupan secara jasmani ini adalah berkaitan tentang mendisiplinkan diri kita ya di hadapan Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sudah lama hidup di dalam dunia ini, dan pada masa inilah ya kita ada peluang ya untuk menyempurnakan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, karena itu dalam kehidupan kita sejak kita lahir dari kecil dan sehinggalah kita sudah dewasa pada masa ini, ya kita sudah banyak pengalaman kehidupan kita di dalam dunia ini dan banyaknya ya kesibukan kita. Tetapi kali ini ya pada masa ini kita telah mendapat satu pengalaman yang ada kaitan dengan sejarah-sejarah di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama, di mana Tuhan pun pernah juga ya menghukum umat-umatnya sendiri ataupun mengajar mereka
bagaimana Tuhan mendidik mereka dengan mempergunakan pelbagai cara, yaitu salah satu ialah mendatangkan wabak juga, ya, supaya mereka ya menyadari betapa pentingnya Tuhan. Ya, hari ini kita juga merasai dalam kehidupan kita, di mana bahayanya wabak ini, dan ia juga ya sekiranya kalau kita tidak mengikuti peraturan yang telah disediakan oleh pemerintah ataupun kerajaan-kerajaan yang mendorong kita untuk berlindung untuk dari segi ancaman wabak ini, maka kita juga uh, akan terancam, ya, dan juga boleh kita juga menghadapi masalah yang besar. Nah, karena itu kita belajar tentang kehidupan ini. Nah, sekalipun ia adalah diatur oleh uh, manusia duniawi, yaitu pemerintah-pemerintah yang menguasai semua di sini, kita sebagai umat Tuhan kita juga harus ya memahami tentang kebenaran juga. Ya, sekalipun ia ada sedikit ya bertentangan ya bagi diri kita, tetapi sekiranya kalau kita memahami firman Tuhan, ia sebenarnya tidak bertentangan. Nah, karena sudah di sini jelas memberitahukan di sini dalam Roma pasal 13 ayat 4. Nah, kalau kita baca tadi ya Roma pasal 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Tuhan. Jadi firman ini memang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kepada kita. Kadang-kala kita ya lupa ya kedudukan kita sebenarnya. Bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita dalam dunia ini. Karena itu sangat penting ya kita memahami tentang kepatuhan ya kepada pemerintah di sini. Jadi melalui kepatuhan ini ya juga mengingatkan perjanjian antara umat dan Tuhan di sini. Baik, itu adalah dari segi kehidupan di dalam jasmani kita. Dan dari sudut pandangan yang kedua, ya kita lihat pembahagian yang kedua di sini, yaitu dari sudut rohani. Bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kita di dalam rohani ini untuk meneruskan kehidupan kita mengarah jalan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak akan turut ya bersalah di hadapan Tuhan dalam menaungi perjalanan menghadapi perkara-perkara yang kita lalui pada masa ini. Yaitu dari sudut rohani kita harus juga patuhi perjanjian umat Tuhan, di mana untuk memutuskan rangkaian serangan perbuatan dosa juga. Nah, kadang-kadang kita lupa ya bahwa ini adalah satu pengajaran Tuhan kepada kita. Kita seringkali mendengar dan kita juga membaca dalam firman Tuhan bahwa Tuhan mempergunakan berbagai cara untuk menyadarkan kepada kita. Jadi apakah kaitan dengan kehidupan rohani dalam rintangan yang telah kita hadapi pada masa ini? Dan kenapa kita harus juga mengamalkan perhubungan ini, ya, yaitu kita haruslah mengikuti ketetapan yang diberikan oleh pemerintah ataupun kerajaan di sini. Bagaimana? Ya, sebenarnya memberikan juga pandangan dari sudut rohani, yaitu kita juga sama seperti kehidupan secara jasmani dan rohani juga. Kalau kita tidak mengikuti ketetapan yang diberikan di dalam jasmani yang diberikan oleh pemerintah, maka kita juga akan mudah diserang oleh wabak dan kita tidak dapat bertahan lama di dalam dunia ini karena wabak yang telah menjangkiti di dalam tubuh kita. Kalau kita mempunyai kesehatan yang kurang baik, maka kita kurang yakin bahwa kita boleh hidup lama, ya. Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita di dalam rohani, ya, yaitu kalau kita tidak mengikuti perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga akan ya kita juga akan diserang oleh serangan perbuatan dosa ini. Jadi sebenarnya kita harus memahami bahwa Tuhan di mana Dia juga memutuskan rangkaian serangan perbuatan dosa. Dia bagaikan seperti ya hari ini pemerintah yaitu kerajaan telah menggunakan sistem cara ini mengarahkan ya kepada semua
masyarakat diam di rumah dan jangan kemana-mana. Tujuannya ialah memberi laluan kepada virus ini supaya tidak menjangkiti siapa-siapa. Dan inilah cara untuk memutuskan rangkaian serangan wabak ini. Nah, begitu juga di dalam sudut rohani juga, ya, karena Tuhan telah memberikan ya jalan ini, yaitu firman Tuhan, untuk memutuskan rangkaian serangan perbuatan dosa juga di dalam kehidupan kita. Jadi apakah perkara yang harus kita kena perhatikan supaya rangkaian perbuatan dosa ini ya tidak kita lalui, dan sekira pun kita akan berhadapan dengan perbuatan itu, tetapi kita akan dapat terlepas daripada ujian ataupun pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada kita. Jadi marilah kita ya melihat ya ada beberapa poin yang penting yang kita harus perhatikan di sini dari sudut rohani ini, yaitu bagaimana kita mematuhi perjanjian ya antara umat atau kita sebagai umat pilihan Tuhan ini ya, untuk supaya kita sentiasa dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama ya, yaitu kita mengamalkan perhubungan yang rohani agar jangan dijangkiti perbuatan dosa ini. Jadi mementingkan mengamalkan perhubungan rohani, ya, mementingkan mengamalkan perhubungan rohani di sini. Jadi apakah perhubungan yang harus kita kena dekat dengan Tuhan di sini, yaitu awasi pengaruh dunia. Awasi pengaruh dunia. Contoh ya pengalaman Rasul Paulus ya dalam pengembaraan Injil. Penyebaran Injil, maaf. Ya, kita harus mengawasi pengaruh dunia ini, karena banyak ya pengaruh dunia yang akan menghimpit kita pada zaman akhir ini. Ya, kita rujuk di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayat 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi yang diganggu itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kita sangat bersyukur pada Tuhan. Dalam 3 ayat ini ialah pengalaman Rasul Paulus, di mana ya satu kali dia memberitakan Injil di tempat ini, maka ya ada seorang perempuan yang terkenal dengan tenung. Ya, jadi dia seolah-olah dia adalah pada waktu itu ia mula-mula tidak disadari, tetapi akhirnya Rasul Paulus menyadari dia, yang dimana dia mengikuti dia di belakang sebenarnya ada tujuan dia. Inilah ya sebenarnya ia juga menggambarkan bahwa pekerjaan iblis itu sememangnya begitu, dimana setiap kita memulakan langkah untuk melayani Tuhan, iblis juga ada di belakang kita untuk membisiki, untuk mempengaruhi ataupun menghalang perjalanan Injil yang telah kita lakukan ya di dalam dunia ini. Jadi iblis itu tidak akan berhenti, dia mempergunakan berbagai cara, dia mencari waktu yang sesuai bagi dia. Jadi berbagai cara itu termasuklah ia mempergunakan manusia sama manusia, kebendaan dan sebagainya. Ya, karena itu Rasul Paulus ya bagaimana dia bertindak di pasal 16 ayat 18 di sini, dia dengan tegas ya di kalimat yang pertengahan. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kita lihat ya Rasul Paulus ya begitu beriman, penuh dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Nah, siapa Roh Kudus itu? Ialah Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa Tuhan tetap sentiasa menyertai kita. Tetapi pada waktu
ada halangan dalam pemberitaan Injil ini, iblis juga ya menyertai kita. Tetapi kita jangan khawatir. Kita pergunalah semangat seperti Rasul Paulus yang tidak khawatir dan tidak takut, dan dia dapat membedakan itu ialah pekerjaan iblis ataupun manusia. Ya, karena itu bukanlah manusia iblis itu, tetapi iblis itu mempergunakan manusia itu untuk memperdayakan setiap orang. Jadi kita haruslah menentang pengaruh atau serangan iblis dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan persekutuan dalam roh. Nah, banyak bisikan dalam hati dan pemikiran kita yang dikerjakan oleh iblis dalam kehidupan kita, dan kita haruslah melayani Tuhan ya untuk mengelakkan perbuatan iblis yang mempengaruhi kita, menjatuhkan kita. Ya, jadi bagaimana kita harus menutupi jalan iblis untuk memerangi kita dalam kehidupan kita. Ya, seperti contoh ya dalam Kisah Para Rasul pasal 41 ayat 42. Kita rujuk dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 42. Di sini memberitahu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Jadi kita lihat di sini, inilah semangat persekutuan di zaman rasul-rasul, di mana umat ketika mereka telah mendengar firman Tuhan, mereka terharu dan mereka menerima diri dibaptis. Mereka percaya dan menerima diri dibaptis untuk mengampuni dosa mereka, supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Jadi karena itu banyak orang di zaman rasul-rasul telah bertobat, dan karena mereka telah menerima perkataan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini. Jadi perbuatan ini adalah tanda pertobatan di dalam Tuhan, ya, sangat penting. Nah, ini adalah detik permulaan kita untuk mendapat kemenangan kita di hadapan iblis. Iblis tadi dia coba menawan kita, tetapi pada masa ini setelah kita menerima baptisan daripada pengampunan dosa ini, maka mulailah kita ya mendapat kemenangan daripada ujian-ujian dalam kehidupan kita, karena dosa sudah dikalahkan oleh darah Yesus yang telah menghapus dosa kita. Baik, yang kedua di sini ialah bertobat dari segi perbuatan jahat. Ya, penting juga bertobat dari perbuatan jahat ini, seperti dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14 hingga ayat 15. Mari kita merujuk dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 14 hingga ayat 15. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Nah, di sini juga Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, bahwa dia memberitahu bahwa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus ialah siapa? Di mana Tuhan membangkitkan Yesus di sini. Sama juga kita. Karena kita tahu bahwa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi semua ini akan terjadi karena kita telah percaya ya di hadapan Tuhan. Jadi penting pertobatan ini. Kebangkitan ini sebenarnya adalah bagi orang yang sudah disucikan oleh Tuhan, mulai daripada pembaptisan dan menerima pembasuhan kaki juga, dan juga menerima sakramen perjamuan kudus yang diasaskan oleh Tuhan. Gereja kita ada 3 sakramen: pembaptisan, pembasuhan kaki, dan perjamuan kudus. 3 ini adalah sakramen yang diasaskan oleh Tuhan Yesus, yang membawa kita dalam keselamatan karena penyucian dosa, dan juga kita akan mendapat bagian dalam Tuhan dan juga memperingati kematian Tuhan. Jadi yang menerima perjamuan kudus ini juga ialah menunjukkan bahwa pada akhir zaman kita akan dibangkit bersama dengan Tuhan. Ya, oleh itu kita sangat pentinglah ya bahwa kebangkitan itu juga
penting dalam kehidupan kita. Jadi orang Yahudi di sini apabila mereka menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membuatkan mereka iri hati. Orang Yahudi iri hati atas mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 9 hingga ayat 11. Injil Yohanes pasal 12 ayat 9 hingga ayat 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermuafakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Kita lihat di sini, ya, Lazarus yang sudah 4 hari sudah mati dan sudah 4 hari di dalam kubur, dan Tuhan Yesus membangkitkan ya Lazarus ini dan dia dapat hidup kembali. Dia bangkit dan hidup kembali. Tetapi ya, orang Yahudi pula iri hati. Mereka bukan percaya terhadap mukjizat ini, tetapi mereka iri hati. Sebenarnya mukjizat ini membawa damai sejahtera kepada semua orang. Karena setelah melihat mukjizat, barulah kita yakin bahwa orang yang memberi mukjizat itu bukanlah manusia biasa. Karena dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan saja yang boleh membangkitkan manusia. Tiada orang lain yang boleh membangkitkan manusia, ya sekalipun ia adalah seorang nabi. Hanya Tuhan Yesus yang boleh membangkitkan manusia yang sudah mati. Walaupun dia sudah mati dan sudah di dalam kubur, ya 4 hari dalam kubur, tetapi ia boleh membangkitkan, ya, menjadi kembali kepada kehidupan yang biasa. Karena itu kita lihat di sini, ya, orang Yahudi ya, setelah mereka ya melihat tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan mereka percaya, tetapi mereka iri hati. Ya, mereka iri hati dan mereka ya mencari lagi ruang untuk ya membinasakan Tuhan Yesus dan juga orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Lazarus di sini. Baik, yang ketiga di sini ialah manusia haruslah meneliti hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita haruslah meneliti hukum Tuhan dalam kehidupan kita, sebab sangat penting ya kita di dalam meneliti hukum ini. Mari kita rujuk di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayat 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayat 21. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bila kita membaca 2 ayat di sini, barulah kita memahami bahwa ya inilah cara Tuhan memilih manusia di muka bumi ini, siapakah mereka yang layak masuk kerajaan surga. Sekalipun Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk semua orang yang berdosa. Maksudnya semua orang yang berdosa ini maksudnya semua orang yang telah hidup di dalam dosa sejak daripada Adam dan Hawa. Nah, hari ini kita juga terlibat dalam dosa, tetapi syukurlah kepada Tuhan Yesus karena kita telah dipilih oleh Tuhan, sebab menerima baptisan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi karena itu kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Ya, apabila kita sudah menyadari bahwa kita telah menerima baptisan penyucian dosa, maka inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan, terang telah datang ke dalam dunia. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus janganlah kita ya menyukai lagi perbuatan kegelapan. Sebab Tuhan sudah memberitahu di sini, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Apa kegelapan itu? Yaitu segala perbuatan-perbuatan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dalam kehendak Tuhan, yaitu tentang hukum. Ya, banyak hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. 10 hukum itu adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan. Ya, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat 17. 10 hukum diturunkan oleh Tuhan. Haruslah kita pergi membaca 10 hukum itu. Sekiranya kalau kita tidak membaca, maka pada akhir zaman kita akan ditolak oleh Tuhan. Maksudnya, siapa yang bersalah akan dihukum, bukan siapa yang bersalah diterima oleh Tuhan. Jadi yang bersalah itu ialah kita harus pahami hukum Tuhan. Nah, banyak ya manusia di dunia ini yang kita dapat lihat pasti akan dihukum oleh Tuhan.
ya, karena tidak pegang hari Sabat, ya, tidak mengindahkan Tuhan, tidak sembah Tuhan dan sebagainya. Nah, melanggar segala ketetapan-ketetapan hukum itulah, ya, bagaimana Tuhan membawa mereka pulang ke surga. Sedangkan semasa hidup di dunia tidak mengutamakan Tuhan. Jadi pentingnya ya manusia harus meneliti hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat di sini harus menjauhi dari kehidupan kesenangan dalam dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 9 dan ayat 11, mari kita membaca. Yohanes pasal 12 ayat 9 ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang. Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi di sini ya kita harus menjauh dari kehidupan kesenangan dalam dunia ini. Banyak ya peristiwa ini bila kita baca, banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang. Nah, inilah tanda pertobatan. Ya, di mana karena adanya ya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan, maka dapat membangunkan ya iman kepercayaan kepada orang yang belum percaya dan lebih lagi kepada mereka yang sudah menerima baptisan dari Tuhan. Dan seterusnya ialah dari segi pengajaran, dari segi perbuatan-perbuatan ini. Apakah yang harus kita kena perhatikan untuk perbuatan di dalam kepentingan hukum perjanjian antara umat dan Tuhan di sini. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu harus mengawasi lidah kita. Ya, ini adalah contoh sebahagian daripada dorongan, yaitu yang pertama harus mengawasi lidah kita. Yakobus pasal 3 ayat 5 hingga ayat 6. Kita rujuk dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 6. Ayat 5 hingga ayat 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dan tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan noda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi kita lihat lidah kita mesti kena jaga. Kita harus mengawasi lidah kita. Karena lidah ini sangat bahaya. Setiap manusia ada lidah. Tiada lidah tidak dapat bercakap. Tidak dapat merasakan kenikmatan dalam dunia ini seperti makanan-makanan yang disediakan oleh Tuhan. Ya, lidah ini sangat penting, kita kena jaga. Ya, boleh juga membangun orang, ia juga menghibur orang, tetapi ia juga boleh membinasakan orang. Ini kena jaga. Jadi bagaimana kita kena jaga? Penuhilah kehendak Tuhan, lengkapi diri kita dalam firman Tuhan. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya. Yang kedua, yaitu kita harus juga mengawasi hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana dengan hati dan pemikiran kita? Ya? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Hati dan pemikiran ini juga ya banyak yang dipikir. Maksudnya banyak cita-cita kita di dalam dunia ini. Tetapi kita kena berjaga-jaga ya. Kita rujuk di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat 17. Yakobus pasal 4, 13 ayat 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegah diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh ya, mengawasi hati dan pemikiran kita. Dan kita haruslah ya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Ini adalah contoh dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat 17. Nah, karena banyak ya cita-cita kita, angan-angan kita ya pergi ke satu tempat, tetapi kita lupa
ya ketetapan Tuhan. Ya, bukan Tuhan tidak membebaskan kita hidup di dalam dunia, tetapi Tuhan yang menghadkan ada batas-batasnya kehidupan kita dalam dunia ini dengan hanya mengesan dari segi mengamalkan firman Tuhan. Barulah kita akan mengerti apakah yang harus kita kena perbuat dalam kehidupan kita. Bolehlah kita pergi kemana-mana, tetapi firman Tuhan itu mesti ada di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita membawa Alkitab saja. Membawa Alkitab tidak ada guna. Tetapi yang penting ialah firman Tuhan yang di dalam Alkitab itu kita mesti pahami. Kita mesti amalkan. Bukan bawa Alkitab saja. Alkitab itu ada satu buku saja, satu kertas saja, dan ada banyak tulisan di dalam. Tetapi yang penting ialah firman Tuhan. Amalkan firman Tuhan itu dan melakukan pekerjaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, yang seterusnya ialah kita harus mengawasi hati dan pemikiran kita yang tamak. Ya, dalam hal ini ya banyak ketamakan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 24. Injil Lukas pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Mari kita membaca. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi tersusun. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Bila kita membaca ya dalam 3 ayat di sini adalah memberitahukan kita mengawasi hati dan pemikiran yang tamak. Karena kenapa? Karena perbuatan iblis ini kita dapat dikesan di mana firman Tuhan memberitahukan kepada kita, beginilah ya iblis bekerja dalam kehidupan kita, setiap manusia. Nah, roh jahat keluar dari manusia dan kemudian mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ya karena tidak mendapatinya, dan dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka iblis juga akan membisiki hati dan pemikiran kita untuk kembali kepada niat kita yang dahulu. Jadi banyak umat-umat Tuhan yang seperti ini. Ya, pada mulanya dia sudah baik, sudah bersuka cita ya karena Injil dan mendapat pembaptisan dan sebagainya, dan pada mulanya ia beriman, dan akhirnya karena mungkin juga karena keadaan kehidupan yang mendesak, dan sehingga ia rasa dia kekurangan dan tidak bersandar kepada Tuhan, sekalipun dia berdoa, tetapi doa tidak diperkenankan oleh Tuhan karena dia tidak tahu ya melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, karena dia juga yang mempunyai masalah yang tidak mempergunakan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi akhirnya ya iman yang dahulu itu, perbuatan yang dahulu itu telah dikembalikan oleh iblis. Iblis akan kembali dan mendiami di tempat itu, dan ia akan merusakkan kehidupan yang lebih teruk daripada yang sebelumnya, karena dia membawa banyak lagi yang lain ya, untuk memasuki di dalam hati dan pemikiran kita. Jadi akhirnya ya walaupun kita sudah menerima baptisan dari Tuhan, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita juga ya kehilangan keselamatan ini. Jadi kita haruslah ya berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Karena itu inilah ya beberapa poin yang kita telah belajar hari ini, di mana kita telah didorong ya bagaimana kita mengikat perjanjian antara umat dan Tuhan di sini. Ya, mengikat perjanjian ini antara umat dan Tuhan di sini ialah perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh Tuhan pada perjanjian lama, yaitu hukum Tuhan. Hukum Tuhan diberikan kepada kita itu 10 hukum dalam kitab Keluaran pasal 20 ya ayat 3 hingga ayat 17. Nah, sana memberitahukan 10 hukum, dan telah di dalam Ibrani pasal 10 ya memberitahukan bahwa ya 10 hukum itu telah disimpan di dalam hati kita. Ibrani pasal 8 juga pun memberitahukan dia telah menyimpan firman itu, yaitu perjanjian maksudnya itulah 10 hukum perjanjian. Dahulu perjanjian Tuhan dengan manusia itu ialah di Taman Eden, tetapi manusia gagal ya, karena dia telah melanggar perintah Tuhan.
Tuhan cakap jangan, dia pergi makan juga, akhirnya mati. Ya, mati jasmani dan mati rohani. Nah, hari ini juga ya kita juga ada perjanjian yang baru, yang bukan perjanjian yang di perjanjian baru, tetapi juga perjanjian yang di perjanjian lama, yaitu 10 hukum. Jadi 10 hukum itu peristiwa di Gunung Sinai, di mana Tuhan sendiri ya menulis 10 hukum itu dengan jarinya di loh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan semua itu ya tertulis 10 hukum Tuhan. Dan 10 hukum Tuhan itu harus dibaca sejak mulai itu sampailah akhir zaman, dan telah disimpankan di dalam hati kita pada masa ini, dan kita haruslah mengamalkan 10 hukum itu, berjaga-jaga dalam menjalankan kehidupan kita. Jadi inilah pengajaran yang kita dapat belajar tentang mengingat perjanjian antara umat dan Tuhan. Nah, di mana di sini secara kesimpulan ya, hidup itu harus dipimpin ya di dalam Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Kita haruslah mengamalkan kehidupan kita di mana duduk di dalam rumah Tuhan ya, duduk di dalam rumah Tuhan agar jangan dijangkiti perbuatan dosa yang mematikan rohani. Seperti kerajaan telah memutuskan rangkaian COVID-19 ya, di mana virus ini yaitu wabak ini telah menjalar ke wabak ini telah menyerang ya di seluruh dunia, mencangkiti kepada semua orang. Sekiranya kalau manusia tidak mengikuti ya arahan-arahan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, maka kita mudah diserang oleh wabak ini. Jadi satu perintah yang terbaik yang disediakan oleh mereka, yang diputuskan oleh mereka ialah semua masyarakat ya masuk diam di rumah sendiri ya, diam di rumah sendiri, duduk di rumah sendiri dengan waktu yang ditetapkan. Jadi tidak boleh kemana-mana. Tujuannya ialah memutuskan rangkaian wabak yang telah menyerang, menjangkiti setiap orang. Jadi begitu juga kehidupan kita ya, kita haruslah mengamalkan duduk di dalam rumah Tuhan, itu dalam gereja melayani Tuhan. Sekalipun kita sibuk dalam pekerjaan kita, apalagi pada masa ini kita sudah lama ya diam di rumah dan menanti bila kaya akan dibuka balik, dibebaskan balik untuk melakukan kehidupan seperti biasa. Tetapi kita bersabarlah kepada keadaan ini, karena ia juga baik, karena menyadarkan kepada kita betapa pentingnya ya kita diam di dalam rumah Tuhan juga ya, supaya ya dalam kesempatan kita di dalam dunia ini, diam di dalam rumah Tuhan bukan bermaksud tidur di dalam gereja ya. Diam di dalam rumah Tuhan itu adalah mengamalkan segala firman Tuhan ya. Sekalipun sibuk dalam pekerjaan, kita mesti juga ingat hari Sabat. Kita mesti juga ingat juga melayani Tuhan. Kita mesti juga memberi persembahan kepada Tuhan. Kita mesti melakukan kebaikan di hadapan Tuhan yang berasaskan kebenaran. Ya, jadi jangan kita tamak di dalam dunia ini. Kita mesti mengasihi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi inilah pengajaran yang kita dapat belajar pada malam ini. Semoga memberikan segala dorongan dalam kehidupan kita. Jadi seterusnya ya kita mengakhiri kebaktian kita pada malam ini. Nah, sekali lagi mari kita sama-sama memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 263. 263. 263. Sahabatku yang baik, dosaku ditanggungnya. Sungguh heran anugerahnya, mohonlah kepadanya. Betapa banyak air mata yang mengalir percuma, karena segala perkara
cobaan atau penderitaan, janganlah berputus asa, mohonlah kepadanya. Adakah kawan seperti dia, turut rasakan susah, pernah semada pun maklum, datanglah kepadanya. Berkeluh kesahkah kita, menanggung beban berat, Tuhan tempat perlindungan, mohonlah kepadanya. Bila ditinggalkan kawan, datanglah kepadanya. Dia menjaga dan menghibur, tiada duka dalamnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita mohon Tuhan Yesus terus saling mendoa sama kita dalam menghadapi ancaman wabak yang sedang menjalar ya pada masa ini. Semakin lama semakin kita memahami ya keadaan, dan walaupun keadaan yang begitu sangat membahayakan dalam kehidupan kita, kita tidak ada apa-apa yang kita dapat lakukan selain kita bersandar pada Tuhan Yesus ya untuk menjaga kita. Kita percaya Tuhan Yesus akan mengasihi kita, kita percaya Tuhan Yesus akan membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita dalam kebahayaan ini. Dan yang terpenting ialah iman kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kita juga membantu doa kepada mereka yang sakit dan juga kepada hal-hal gereja dan aktiviti dalam kerja-kerja suci ya sepanjang tahun ini juga. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Selalu bersandar Yesus, tiap hari Dia jagaku, susah
susah ataupun senang, bersandar pada Yesus, selalu bersandar Yesus. Tiap hari Dia jagaku, susah ataupun senang, bersandar pada Yesus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian pada malam ini sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.